Saya hormati pengelola acara Bunda Haya, Profesor Priyatno, Al-Mukarramun, segenap wakil talqin Syekh Mursyid yang dibisahkan hadir pada Manaqib Online Internasional malam hari ini. Yang mulia Kiai Mahya dari Jeddah, yang mulia Kiai Danang dari Lampung, yang mulia Kiai Mustafa dari Madura, yang mulia Kiai Hasan Bakri dari Makassar, ada nampak hadir yang mulia Kiai Anang Asy'ari dari Surabaya, ada juga nampak hadir Kiai Dr. Subhan dari Cirebon. Alhamdulillah ada Kiai Zainal Mutakin dari Ungaran, ada Kiai Syamsul Muapi dari Gresik, dan ada Kiai Handri dari Medan, serta Kiai Arif Yunia Rasa dari Yogyakarta. Masya Allah, ini wakil talqin yang hadir sampai 11 orang, luar biasa. Nih berkah karomah daripada Allah, daripada Syekh Mursyid kita. Yang berbahagia pemangku manaqib Ibu Hajah Nur Herliani, semoga beliau beserta keluarga senantiasa mendapatkan kejembaran rahmaniyah dari Allah Amin. Subhanahu wa taala, karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid dengan mengistiqomahkan selaku pemangku manaqib pada Manaqib Online Internasional. Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara Manaqib Online Internasional, yang saya cintai, yang saya banggakan. Di dalam Al-Quran itu terdapat sejumlah ayat yang bercerita tentang ciri-ciri manusia. Di satu sisi Allah Subhanahu wa taala menyebut ditujukan kepada manusia. Disebut namanya manusia, ya. Tapi bagian yang lain terdapat sejumlah ayat juga bercerita tentang kebanyakan mereka. Nah, mereka itu adalah maksudnya adalah manusia. Salah satu contoh umpamanya di dalam apa namanya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 243 itu kalimatnya aksaron nasi la yashkurun. Aksaron nasi la yashkurun itu artinya kebanyakan manusia itu tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Nah, ini disebutkan langsung di kebanyakan, ya, kebanyakan manusia. Jadi kalau yang namanya kebanyakan itu dalam artian sudah apa ya? Dalam jumlah banyak yang artinya yang dikhawatirkan termasuk kita gitu. Jadi yang dikatakan tidak bersyukur itu artinya syukur kan merupakan satu gerbang. Bagaimana caranya kita mendapatkan limpahan limpahan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, kuncinya adalah bersyukur. Gitu, la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau Al-Qur'an mengatakan aksarun nasi la yashkurun, ini satu di antara penyebabnya adalah memang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu apabila kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak bersyukurnya itu sendiri dalam bentuk apa? Pertama sekali kan kita mestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diciptakan sebagai manusia. Kalau kita diciptakan bukan manusia, nggak usah mikirin MOI, nggak usah mikirin Manaqib Online Internasional. Tapi karena kita adalah manusia, ini patut untuk diperhatikan oleh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Manqobah ke-40 yang tadi dibaca itu, ternyata memang Tuan Syekh diberi buku yang luasnya sejauh mata memandang. Artinya bukunya gede. Sejauh mata memandang kan berarti jauh, gitu ya. Bukunya gede. Nah, kita ini apa sih? Nama kita itu perlu ada di situ, ada di dalamnya. Gitu. Saya mendengar dengan telinga saya sendiri, Abah Awas pernah mengatakan, Abah juga punya catatan. Nah, semacam begitu. Abah juga punya catatan, artinya murid Abah Awas itu sendiri semuanya adalah punya catatan. Dan catatannya diketahui oleh pengarsa Abah sebagai mursyid kita. Nah, ini kalau ternyata di sini ada kalimat aksaron nasi la yashkurun, berarti ini harus menjadi perhatian pertama.
gitu ya. Harus digarisbawahi, jangan sampai kita ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Nah, kemudian ada lagi ya. Ada lagi surat apa ya? Surat Al-A'raf ayat yang ke-187. Aksarun nasi la ya'lamun. Jadi kebanyakan manusia itu sendiri tidak mengetahui. Yang apa ya? Yang menyedihkan, Al-Quran mengatakan aksarun nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak mengetahui, tapi banyak yang manusia yang sok tahu, gitu sok tahu. Ada satu ulama salaf ya, salafus soleh maksud saya. Jadi gimana maksudnya? Apabila ternyata ada orang orang lain ngomongin sesuatu dan ngomongin sesuatu itu sendiri, sebenarnya kita juga tahu gitu ya, tapi kita diam aja. Apalagi yang diomongin adalah kita. Jadi nilai seseorang itu sendiri itu bisa dilihat demikian. Daripada misalnya mengacaukan pendapat orang, maka kita ini dianjurkan untuk diam. Nah, kalimat aksara nasi la ya'lamun itu memang kemampuan manusia itu sendiri terbatas. Beda dengan pengetahuan Abah gitu ya. Abah kan mursyid. Yang namanya mursyid dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah itu kan ada persyaratannya. Persyaratannya adalah mahir. Mahir itu pinter. Nggak ada mursyid yang bodoh, nggak ada gitu ya. Nah, kemudian kalau di dalam tata bahasa Arab, di atas mahir ada syatir, ada cerdas gitu ya. Jadi Abah itu sendiri bukan hanya pinter tapi cerdas. Nah, di atas mahir ada abkori. Abkori itu jenius. Nah, Abah itu jenius. Bahkan apabila ada level di atas abkori, saya yakin Abah itu sendiri ada pada posisi itu. Gitu ya. Memangnya kenapa? Nah, Abah itu kan melihat apa yang kita tidak lihat. Abah mendengar apa yang kita tidak dengar. Abah tahu apa yang kita sendiri tidak tahu. Makanya apabila kita cermati gitu ya, mestinya kita ini kan perlu untuk menyampaikan banyak testimoni gitu ya, untuk membuktikan bahwa yang mulia pengersa Abah sebagai mursyid kita itu sendiri itu memang mempunyai kelebihan di atas rata-rata. Saya pernah pernah menyaksikan begini. Selesai dulu beberapa tahun yang lalu, selesai melaksanakan acara manakib di Sirna Rasa, itu kan secara berangsur para wakil talkin kan berpamitan untuk kembali ke daerahnya masing-masing. Sekali waktu Kiai Ojan, wakil talkin dari Subang, itu pamitan kepada pengersa Abah gitu ya. Abah diem, nggak jawab, nggak diem, kemudian tawajuh. Kemudian bangkit lagi. Ki Ojan mengulangi ucapan, pamit, mau kembali lagi ke tempatnya, mau melanjutkan pekerjaan. Abah tetap diem. Nah, setelah 3 kali Ki Ojan pamit, Abah hanya mengatakan, Bral, silahkan, kira-kira semacam begitu. Itu kan bagi kita, karena kita nggak tahu, nggak ngerti gitu ya. Apa maksud daripada ucapan Abah demikian, dan itu diucapkan setelah 3 kali berpamitan. Tidak banyak yang tahu. Dan mungkin tidak ada yang tahu gitu. Apa yang terjadi? Ternyata begitu sampai ke ke tempatnya Ki Ojan di sana di Subang itu sudah mendekati waktu sholat. Pada saat dikumandangkan qomat mau melaksanakan sholat berjamaah, ternyata madrasah beliau itu terbakar. Abah sampai tahu masalah demikian karena apa? Begitu datang tahun baru, tahun itu memberitahukan kepada yang mulia pengersa Abah apa yang bakal terjadi. Jadi diberitahukan terlebih dahulu kepada hanya mungkin menurut saya gitu ya. Mungkin Abah mencari kalimat yang paling pas bagaimana caranya kayak Ojan itu nggak kaget lah kira-kira semacam begitu. Nah itu diantaranya adalah kalau aksarun nasila yang lamun itu adalah manusia kita semuanya gitu. Gitu ya. Ada lagi surat Hud ya, surat Hud ayat yang ke-17 mengatakan aksarun nasi la yu'minun, tidak beriman. Nah, ini yang pertama la yashkurun, yang kedua la ya'lamun, yang ketiga la yu'minun, tidak beriman. Nah, ini bagaimana mau menjadi Islam? Iman saja tidak gitu. Bagi kita orang yang sudah ditalkin, otomatis kan Islam kan adanya di atas. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah kan begitu ya. Jadi orang yang beriman kemudian tidak talkin itu kan berarti belum Islam kan gitu intinya.
Jadi yang diwajibkan talqin itu yang wajib masuk ke dalam agama Islam bukan orang kafir, tapi adalah orang yang beriman. Nah ternyata di dalam surat Hud ayat yang ke-17, aksarun nasi la yu'minun, tidak beriman. Karena tidak beriman otomatis kan belum sempurna Islamnya, kan kira-kira semacam begitu. Nah ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 3 ayat begitu ya. Saya ulangi, aksarun nasi la yashkurun, tidak berterima kasih. Yang kedua la ya'lamun, tidak tahu, tidak mengetahui. Yang ketiga adalah la yu'minun, tidak beriman. Nah, tetapi kemudian beberapa ayat yang lain menyebutkan tidak disebutkan kata manusia, tapi mereka. Mereka itu sendiri yang bagian daripada manusia gitu. Nah, kalau dikatakan sebagai aksaruhum itu bisa saja bukan hanya manusia gitu, bisa makhluk yang lain. Nah, semacam jin gitu kan, itu kita makhluk lain selain daripada manusia, itu bisa disebutkan masukkan ke dalam kalimat mereka. Memang kenapa? Sebab ada juga jin yang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagai buktinya adalah umpamanya ada kalimat yang kok masih ada ya semacam eh, yang menggunakan, maksudnya yang menggunakan kata aksaruhum. Umpamanya dalam Al-Qur'an ada surat Al-Imran ayat yang ke-110. Aksaruhum al-fasikun. Aksaruhumul fasikun itu adalah orang yang fasik. Fasik itu orang itu melakukan kebaikan, tapi kejelekannya juga nggak berhenti dilakoni oleh mereka. Itu yang demikian itu dikatakan sebagai orang fasik. Nah itu banyak juga yang begitu kata Al-Quran. Al-Ma'idah ayat yang ke-103 menyebutkan aksaruhum la ya'kilun. Tidak berakal malah dikatakan. Kalau orang sudah tidak berakal itu kan apa namanya, akalnya terganggu ya, pikirannya terganggu, error lah kira-kira semacam begitu. Nah itu ternyata banyak yang begitu gitu. Itu kata Al-Quran. Kemudian ada lagi surat Al-An'am ya, ayat yang ke-111. Nah, ayat yang ke-111 surat Al-An'am ini kalimatnya adalah aksaruhum yajhalun, bodoh. Nah, bodoh itu bukan berarti nggak tahu tulis baca. Bisa saja diterjemahkan bodoh dalam sisi agama, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada lagi kalimat aksaruhum al-kafirun. Kebanyakan di antara mereka adalah kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah ada kalimat aksaruhum la ya'lamunal haqqo fahum mu'ridun. Kebanyakan mereka itu tidak mengetahui yang benar, karena itu mereka itu sendiri berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Nah, ini disebut di dalam Al-Qur'an aksaruhum. Banyak sekali orang yang begitu. Tetapi Al-Qur'an juga menyebut ada kelompok kecil. Jumlahnya nggak banyak, jumlahnya sedikit. Nah karena jumlahnya sedikit gitu ya, itu bisa jadi itu lebih baik daripada yang jumlahnya banyak. Sebagai contoh, ada ayat Al-Quran yang menyebutkan umpamanya Al-Quran surat Saba ya, surat Saba ayat yang ke-13. Wa qalilu min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, syakir orang yang bersyukur dengan syakur orang yang bersyukur itu berbeda. Kalau syakir kalimatnya, syakirin itu hanya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang telah diberikan kepada yang bersangkutan. Ungkapan terima kasihnya adalah dikatakan sebagai syukur. Tapi kalau syakur justru kesemuanya, baik yang sudah diterima oleh kita sebagai anugerah kebaikan, ataupun sebut saya dibuat tanda kutip kegagalan. Kita punya keinginan tetapi ternyata belum terkabulkan. Disyukuri juga. Nah orang yang bersyukur untuk hal yang positif dengan hal yang negatif, itu dikatakan sebagai syakur. Qalilum min ibadiyas syakur. Gitu ya. Ada lagi umpamanya surat Hud ayat yang 40. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Gitu ya. Ternyata orang-orang yang beriman itu yang bersamanya hanya sedikit. Ya enggak banyak orang-orang yang begitu. Malah ada kalimat di dalam surat Al-Waqiah ya, ayat 13. Sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Nah, kita diharapkan setelah kita bisa mengetahui ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan masalah kemungkinan-kemungkinan itu terjadi pada diri manusia, kita lebih baik dan lebih harus memastikan harus masuk ke dalam kelompok yang sedikit. Nah, kelompok yang sedikit ini adalah kelompok yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana caranya? Ya itu ikuti apa yang disampaikan oleh Syekh Mursyid. Apa itu? Orang yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri itu banyak ciri-cirinya. Umpamanya kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Itu orang ciri apa? Ciri kelompok orang yang sedikit. Sekali lagi, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Kalau pada waktu malam hari tidurnya sedikit. Itu diantaranya. Bukan sedikit-sedikit tidur, tapi tidurnya sedikit. Dan itu yang sangat dianjurkan oleh pengersa Abbas sebagai mursyid kita. Jangan punya alasan. Kalau saya tidurnya sedikit, itu pasti bakal ngantuk. Nggak usah dijadikan alasan. Ngantuk itu kan misterius. Kurang tidur kita bisa ngantuk, kebanyakan tidur juga bisa ngantuk. Nah daripada umpamanya kita kebanyakan tidur tetap ngantuk malah tidak bisa melakukan ibadah, mengapa kita tidak tidurnya sedikit saja dipakai untuk ibadah? Toh ngantuk juga bakal datang, kira-kira semacam demikian. Nah untuk itu sekali lagi kata banyak dan kata sedikit di dalam Al-Quran ternyata bisa jadi yang sedikit itu bisa lebih baik daripada yang banyak. Kita punya sahabat sedikit, asal lebih baik itu sudah hebat dibandingkan dengan punya sahabat yang banyak. Nabi Yusuf alaihissalam punya saudara 11. Itu kan semuanya kan semuanya memusuhi, awalnya memusuhi itu. Itu ternyata kan punya saudara banyak juga, nggak bermanfaat kalau memang begitu. Malah melemparkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Tapi Nabi Musa, saudaranya kan hanya satu, Nabi Harun, tapi bisa membela. Nah, jadi jumlah yang sedikit tidak semuanya, tidak selalu jelek gitu ya. Yang sedikit bisa saja bermakna lebih baik daripada yang banyak. Nah, untuk itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bimbingan Syekh Mursyid, kita ini masuk ke dalam kelompok yang sedikit tetapi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian meskipun tidak terlampau sistematis mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.